Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran mengenai plugin Oxygen Builder. Silahkan teman-teman masuk ke dashboard WordPress-nya menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah teman-teman masuk ke area dashboard WordPress, silahkan masuk ke bagian page atau post, tergantung, silahkan ya, ataupun juga Oxygen template. Di sini saya akan coba masuk ke page aja, all page, dan kita akan rubah page ini, kita edit di edit with Oxygen. Setelah masuk ke bagian editor Oxygen Builder, di pertemuan ataupun juga di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagian di basic ya, kemudian di bagian helper juga sudah kita pelajari ya, termasuk untuk menyisipkan slider, tabs dan sebagainya. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke bagian WordPress, dimana di sini ada beberapa yang memang kita bisa lihat juga ya, seperti halnya pro menu ini untuk menyisipkan menu. Set navigasi juga sama, ada menu, ada shortcut. Nah, shortcut di sini bila kita klik ini dia akan masuk ke bagian strukturnya shortcut ya. Dan memang di sini kita bisa memasukkan shortcut ataupun juga kode yang memang bisa disisipkan di sini ya. Berbentuk shortcut biasanya untuk format form ataupun juga tampilan-tampilan yang lainnya. Terus kemudian ada yang namanya shortcut wrapper. Ada comment list ya, kalau kita klik comment list ini akan muncul list comment ya. Biasanya ini bisa kita tempelkan atau misalkan bisa kita masukkan di bawah ataupun juga di bagian detail post. Nah, setelah itu ada apa lagi, ada yang namanya comment form juga sama ya. Yang perbedaan comment list sama comment form, yang tadi listnya, kalau ini adalah formnya untuk memunculkan form komentar gitu. Nah, terus di sini juga bisa ada pengaturan secara defaultnya ya, secara standarnya untuk border colornya, text color. Di bagian submit form mungkin ada background colornya, text color dan yang lainnya. Kemudian di sini ada lagi login form dan juga search form. Terus kemudian ada dynamic data, ada widget dan juga sidebar ya, seperti halnya di tampilan yang standar WordPress tanpa menggunakan plugin page builder. Kita bisa juga mengatur untuk widget ya, widget bisa page, calendar, archive-nya, audio, image dan sebagainya, dan ini berupa bentuk dynamic-nya gitu. Nah, ini untuk di bagian WordPress. Silahkan teman-teman nanti bisa explore terlebih lanjutnya ya, supaya bisa lebih paham. Nah, terus kemudian di sini ada library dan juga ada reusable. Nah, di library ini sebetulnya ini adalah tampilan-tampilan atau desain set yang memang sudah dipersiapkan oleh Oxygen Builder itu sendiri, dimulai dari tampilan home, di bagian tampilan headernya ada menu dan sebagainya, di bagian tampilan hero section misalkan, ataupun juga dan yang lainnya, termasuk juga footer. Nah, bagaimana caranya? Ini hanya mempercepat saja ya, maksudnya kalau kita menggunakan tools ataupun juga fitur bagian library ini akan mempermudah teman-teman membuat sebuah tampilan desain tanpa harus betul-betul menambahkan satu persatu fitur yang ada di Oxygen Builder ini. Kita akan coba membuat salah satu tampilan ya. Di sini saya akan coba bikin sebuah tampilan sederhana gitu di WordPress menggunakan plugin Oxygen Builder, yaitu menggunakan design set. Kita klik library, di sini ada design set. Kemudian kita pilih ada automatic, size dan sebagainya gitu ya. Silahkan tinggal teman-teman nanti pilih. Misalkan saya coba akan buka yang automatic ini, klik automatic. Di sini ada page sekitar 16 page, dan ini page yang memang sudah pure jadi ya. Jadi halaman satu page yang memang teman-teman bisa pilih ini gitu. Dan ini sudah sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Bisa dirubah, bisa ini halaman page yang memang sudah jadi, kita tinggal klik saja gitu. Nah, terus kemudian ada section element. Kalau section element ini di bagian per part ya, per section ada bagian misalkan blog. Nah, untuk bagian blog ini apa saja yang dibutuhkan gitu, apakah
simple article atau yang lain-lainnya gitu ya, tinggal dipilih. Terus kemudian di sini juga ada yang namanya header. Header ini untuk menyisipkan logo, menu, ataupun juga apapun itu di bagian atas website biasanya. Itu tergantung sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian ada yang namanya footer, ini untuk bagian footer ya. Ada beberapa bagian yang memang bisa kita pilih di sini gitu, dari mulai yang sederhana sampai dengan yang bisa dikatakan komplit. Kemudian ada kontak. Ini adalah formulir kontak yang memang kita bisa pilih juga, yang sudah dipersiapkan oleh fitur set di di plugin Oxygen Builder ini. Kemudian ada slider, tab, and accordion. Nah, ini juga kita bisa gunakan, teman-teman. Terus kemudian ada konten, ya. Ada social proof, ini untuk testimoni biasanya, atau komentar-komentar dari para konsumen gitu ya, untuk memberikan sebuah trust terhadap brand ataupun juga website kita. Kemudian ada showcase ya. Kemudian juga ada people. Nah, ini people biasanya untuk tim, untuk dan yang lain-lainnya, ini bisa kita pilih. Kemudian ada hero and title, ini biasanya di bagian hero section di atas ya, di bawah footer biasanya kita siapkan hero. Kemudian call to action biasanya di bawah, di atas di atas sebelum footer ya, ada call to action. Kemudian ada pricing, jika kita memilih sebuah tampilan ataupun juga memberikan sebuah page yang mana di sana ada informasi mengenai harga service yang kita tawarkan gitu. Dan di sini saya akan coba bikin sebuah tampilan tidak menggunakan blog ya, tidak menggunakan yang page set ini ya, tidak secara langsung menggunakan page set, tapi saya akan coba membuat sebuah tampilan page website menggunakan section elemen satu persatu kayak tadi. Saya akan coba bikin sebuah header terlebih dahulu. Di sini saya akan pilih yang ini. Nah, otomatis ini akan muncul ya, di sini akan muncul. Kemudian di bagian text body di sini, di strukturnya juga akan muncul. Nah, kemudian untuk section berikutnya saya akan tambahkan lagi bagian hero section. Di sini hero and title. Saya pilih yang mana ya, yang kira-kira oke. Saya pilih yang ini. Nah, ini muncul ya. Ini akan muncul tampilannya seperti ini. Terus kemudian di bawah hero section saya akan tambahkan lagi section yang lain ya. Misalkan saya tambahkan showcase. Oke. Kemudian di bawah showcase ini saya akan menambahkan section yang lain. Misalkan saya tambahkan dulu ini ya, slider. Saya tambahkan dulu social proof deh. Social proof, kemudian nanti kita tambahkan tim ya, ini testimoni ya. Saya pilih yang ini. Oke, kemudian saya tambahkan lagi section untuk people atau tim ya. Saya akan tambahkan tim. Saya akan gunakan yang ini misalkan. Setelah menambahkan tim, di bawah saya akan menambahkan call to action. Tambahkan lagi call to action. Ya, call to action saya pilih salah satu yang kita pilih yang sederhana aja, yang ini ya. Selanjutnya di bawah saya tambahkan lagi section untuk footernya. Saya pilih yang footer big with call to action. Nah, di sini sudah jadi satu halaman page website kita gitu, dimulai dari header tadi, ada hero section, showcase, testimoni, meet the team ataupun juga tim kita, ada call to action, dan juga terakhir kita ada yang namanya footer. Nah, sekarang kita akan coba save, kita akan lihat tampilannya seperti apa.
Ini dia tampilan yang sudah kita buat barusan, yaitu di page ya. Ini ada hero section, ini ada tampilan header, kemudian hero section, kemudian ada showcase, kemudian juga ada yang namanya testimonial, kemudian juga ada meet team, ada call to action, dan juga terakhir ada yang namanya footer. Oke teman-teman, itu dulu ya video kita pada pertemuan kali ini, yaitu membuat sebuah page menggunakan fitur aset yang ada di Oxygen Builder. Dan kita akan bedah di video berikutnya mengenai section-section yang sudah kita tambahkan pada bagian page ini. Terima kasih teman-teman.